Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Sorot 10, saya bersama Dr. Jumadi yang menjadi narasumber pada seminar daerah politik kebijakan pembangunan dalam rangka persiapan daerah otonomi baru Kabupaten Ketapang. Bang Jumadi, sebenarnya memungkinkan tidak pembentukan daerah otonomi baru di Ketapang atau di Kalbar pada umumnya ini? Ya, kalau dari aspek kewilayahan, rentang kendali yang begitu luas, Iya. saya pikir sangat memenuhi syarat. Belum lagi tentu alasan-alasan teknis, Iya. pertimbangan demografi, pertimbangan dari aspek ekonomi, sosial budaya, secara teknis memenuhi syarat. Saya yakin juga kawan-kawan pemerintah daerah Ketapang, DPRD juga kemudian mengesahkan usulan yang dilakukan oleh tim. Iya. Tidak ujuk-ujuk, pertimbangan-pertimbangan melihat dari aspek syarat administratif, syarat teknis dan syarat kewilayahan. Tinggal tentu perlu ada ikhtiar. Ini pemekaran menjadi sebuah kebutuhan. Saya sampaikan bahwa luas wilayah Kabupaten Ketapang itu 25% dari luas Pulau Jawa. Iya. Hampir sama dengan luas Provinsi Jawa Tengah yang jumlah kabupaten kotanya itu 35. Bayangkan, itu menurut saya memang sangat layak. Nah, kalau kira-kira yang menjadi penghambat selain soal moratorium yang masih diberlakukan pemerintah, tetapi kendala utama untuk pembentukan otonomi daerah Ketapang dan Kalimantan Barat secara umum ini seperti apa Anda melihat? Ya tentu tidak bisa kita pungkiri. Kendala yang paling utama ini kan karena pemerintah melakukan moratorium. Nah, moratorium itu kan penghentian sementara. Iya. Yang kedua tentu yang dikenal ada persepsi yang sama antara pemerintah Kabupaten Ketapang, DPRD, tentu dengan di tingkat pemerintah provinsi, dalam itu DPRD provinsi misalnya, juga termasuk pemerintah pusat. Mesti ada pandangan yang sama, persepsi yang sama, sehingga apa yang menjadi harapan pemekaran itu bisa diwujudkan. Tapi tantangan yang terberat memang persoalannya adalah moratorium. Kita berharap tentu pemerintah mencabut moratorium itu. Nah, Sehingga usulan pemekaran yang ada di Kabupaten Ketapang 3 kabupaten baru ini bisa diproses lebih lanjut sampai ke pemerintah pusat. nah, tapi saat moratorium kan ada beberapa daerah baru yang ternyata disetujui pembentuknya seperti di Irian. Ya, inilah yang saya sebut perlu ada ikhtiar politik. Di luar ketentuan syarat peraturan perundang-undang yang kita penuhi ya. Wilayahan, syarat teknis maupun syarat administratif. Di luar itu tentu dorongan politik menjadi penting. Kalau kita melihat banyaknya tokoh-tokoh politik Kalimantan Barat, khususnya Ketapang di kancah nasional, seperti ada abang melihatnya ini? Kalau mereka kompak, saya yakin. Berarti belum kompak ini? Ya, masalahnya di situ. Menurut saya harus ada persepsi yang sama. Iya. Elit daerah, elit kita yang berada di pusat. Iya. Harus bersama-sama memperjuangkan. Bukan hanya soal pemekaran. Di Kabupaten Ketapang, tapi juga pemekaran di kabupaten lain yang masuk dalam gerenda saing itu. Basuulu juga ingin pemekaran, di Sambas juga ingin pemekaran, di Sanggau juga ingin pemekaran, termasuk di Kapuas Raya. Nah, karena itu menurut saya ini penting, menyamakan persepsi termasuk satu barisan yang sama memperjuangkan ini. Atau seperti yang disampaikan Pak Wakil tadi, perlu adanya kaukus. Saya pikir itu sudah ideal, menyamakan persepsi. Saya pikir tidak ada masalah. Itu sebuah upaya untuk menyamakan persepsi menurut saya. PISIP bisa melakukan itu berarti? Ya, saya pikir sebagai bagian dari diskusi dunia pendidikan, tentu universitas, termasuk Fakultas Ilmu Sosial dan Politik punya tanggung jawab moral untuk sama-sama mendorong itu menurut saya. Oke. Terima kasih atas kesempatan bincang-bincangnya Yasmin Umar untuk Sorot 10.